Pernah satu kejadian yang membuat saya pribadi berdebar. Pada saat climbing itu tiba-tiba ada terjun payung, obot. Kita langsung break untuk menghindari keterjunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Fitri dari F3 Agency Media Partner. Hari ini kita bakal berkunjung di Skadron 12 Lanut Rasmi Nurjadin Pekanbaru. Kita bakal ngobrol santai bersama Komandan Letkol Penerbang Ferdinand Umar. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ayo ikuti kita terus. Halo Komandan, apa kabar? Siap Komandan. Gimana kabarnya Mbak? Kabar baik Komandan. Tadi bagaimana masuk di sini Mbak? Wah, kesannya bagaimana masuk di sarangnya Black Panther? Inilah kantor kami Mbak, Skadron Udara 12. sangat merasa bangga, terhormat karena bisa dikatakan sekarang ini kita berada di ring satunya. Betul. Jantungnya dari Lanut Rasmi Nurjadin Pekanbaru. Komandan, kita mau mengulas sedikit nih terkait pribadinya Komandan. Makasih Mbak Fitri. Saya aslinya adalah dari Sumatera Barat, kelahiran dari Kota Padang, kurang lebih 40 tahun yang lalu, akhirnya di tahun 1980. Saya anak seorang dosen Mbak Fitri. Kebetulan bapak saya adalah dosen IKIP, jurusannya matematik. Jadi sampai sekarang, dan sampai anak saya sekarang juga suka dengan pelajaran matematik. Gitu. Dengan kehidupan di Padang, kami bukan orang yang dibilang mencukupi juga tidak, karena saya juga kecil dibesarkan kita beternak ayam, berternak ikan, sampailah kami anaknya berlima, bisalah kemana-mana untuk mencari pekerjaan-pekerjaan. Salah satunya saya didinaskan di Pekanbaru. Saya bersaudara, ada 5 bersaudara. Saya anak kelima, si bungsu. Jadi anak yang disayang sama ibu bapak. Siap. Anak yang pertama ada di Padang, kedua ada di Lampung, yang ketiga juga Angkatan Udara, ada di Makassar. Kemudian yang ketiga dokter, ada di Jakarta. Yang kelima saya sendiri. Siap. Riwayat kedinasan Komandan nih, mulai dari pendidikan dan penempatan tugas pertamanya Komandan. Saya masuk Taruna Akademi Angkatan Udara tahun 1999. Kemudian pendidikan di sana lulus tahun 2002. Setelah lulus kami dites seluruhnya para taruna untuk masuk ke penerbang. Alhamdulillah saya lulus dari 50 peserta. Saya diambil 25 orang. Jadi lulus itu lalu melaksanakan pendidikan sekolah penerbang Angkatan Udara di Yogyakarta kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian setelah lulus dari sekolah penerbang, yang tempur dari sekian orang itu terpilihlah cuma beberapa orang yang tempur, sehingga semua yang tempur kami di pengenalan jet tempur di Iswahyudi, Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun. Siap. Kurang lebih 1 tahun saya di sana, Skadron Udara 15, mengoperasikan pesawat Hawk MK53, jadi seniornya pesawat ini. Kurang lebih 1 tahun kami di sana. Tahun 2005 kami pindah ke sini, ditempatkan di Pekanbaru. Setelah itu di Skadron Udara 12 Pekanbaru, setelah itu kami melaksanakan sekolah instruktur penerbang kembali ke Jogja, lalu dipindah tugaskan menjadi Komandan Flight Taruna. Jadi kami menerbangkan pesawat Cessna, menerbangkan pesawat glider, menerbangkan pesawat K1, menerbangkan pesawat Charlie waktu itu. Jadi cukup banyak ratingnya, kurang lebih kami 2 tahun di sana. Setelah itu ditarik kembali ke Satuan Skadron Udara 12. Kita membahas poin yang terkait tentang pesawat tempur. Nah, apa saja kemampuan dari pesawat tersebut, Komandan? Ya, pesawat ini unik, Mbak, pesawat tempur. Ini pesawat Hawk 100-200. Usernya cukup banyak di negara-negara, salah satunya negara tetangga kita, Malaysia dan Australia. Ini adalah pesawat Hawk buatan British Aerospace Inggris. Datangnya mulai tahun 1994, bertahap datang
kemudian mengisi satuan utama di Pekanbaru. Setelah itu dipecah menjadi dua, sebagian geser ke Pontianak. Untuk kemampuannya sendiri ini adalah tempur taktis, jadi semua operasi yang bersifat taktis, seperti penembakan ke darat, bantuan tembakan udara bagi pasukan darat yang menyerang, kami akan memberi bantuan tembakan udara. Jadi sifatnya adalah taktis untuk bantuan ke seluruh pasukan yang ada di darat. Apakah pernah latihan gabungan bersama dengan negara asing, Komandan? Sering, Mbak. Jadi kita TNI Angkatan Darat sering bergantian skadron tempurnya untuk berlatih dengan negara lain. Untuk yang skadron udara 12 yang mengoperasikan pesawat Hawk 100-200, kami sering berlatih dengan Singapura. Itu hampir setiap tahun kami berlatih dengan Singapura. Biasanya home base-nya di sini. Singapura yang datang pesawat tempurnya ke sini, bisa pesawat F-5 Tiger, bisa pesawat F-16 Fighting Falcon. Kami juga berlatih ke Malaysia, ke Butterwood, ke Kuantan, berlatih bisa pasukan Malaysianya ke sini ataupun kami exchange ke Malaysianya. Kemudian dengan Thailand juga kita latihan dengan Thailand bergantian. Jadi bisa Thailand yang sini, kita ke sana. Seru ya, Komandan? Wah, asik sekali, Mbak. Kalau intinya kalau kita berlatih dengan negara lain tuh yang kita rasakan adalah senasib penanggungan sesama pilot tempur. Jadi kita pasti chemistry-nya ketemu di sana. Untuk topik yang dibicarakan kita akan lebih sama. Jadi menimbulkan rasa persaudaraan yang lebih erat karena kita senasib kena gravitasi, Mbak. Senasib sama berlatih dogfight di atas gitu. Jadi sama-sama mengalami itu sehingga kita di saat on the ground bersosialisasi di darat itu lebih akrab kita. Sampai sekarang pun kami dengan prajurit-prajurit tentara udara di Raja Malaysia, prajurit-prajurit dengan Singapura, prajurit-prajurit yang ada di Thailand, itu kita masih berhubungan kontak, jadi saling WhatsApp, saling Facebook, support. Walaupun hubungan antar negara mungkin agak memanas, tapi kita enjoy, kita selalu friendly sama itu. Mungkin itu tidak terpengaruh kita dengan kondisi itu. Siap. Pernah mengalami pengalaman unik nggak, Komandan, di saat latihan tempur, mau itu dalam ataupun luar negeri sendiri? Untuk latihan waktu kami ke mana? Ke Thailand, Mbak. Kami berlatih di Thailand. Itu cukup lucu kalau kita bicarakan. Karena di Thailand itu mereka logatnya dari bahasanya tidak bisa dilepaskan dari gaya bahasanya orang Thailand. Jadi kita agak susah mendengarnya apa nih. Akhirnya karena susahnya kita apa yang kita pelajari bahasa Thailand, kita jawab dengan bahasa Thailand. Akhirnya nggak nyambung. Kontrolnya marah-marah gitu. Marah-marah amat sih. Akhirnya kita sampaikan ke bahasa Indonesia. Siap. Setelah landingnya mereka datang, terus sampaikan, kita komunikasikan lagi. Kita minta maaf. Mereka juga ketawa juga. Karena mereka juga pakai bahasa Thailand juga. Kita ini maksudnya apa nih, Bos? Kita bawa bahasa Indonesia malah nggak ketemu gitu. Iya, bener. Itu yang lucu waktu itu. Akhirnya ya ada dari pesawat Thailandnya yang berkomunikasi dengan kami untuk bisa menggait sampai ke darat. Komandan, pernah nggak mengalami keadaan yang darurat, yang emergensi, yang memang benar-benar sangat menegangkan? Kalau emergensi kami sering mengalaminya, Mbak. Itu sudah, karena ini bukan buatan manusia, pasti tidak selalu itu sempurna. Walaupun di sini sudah disiapkan emergensi banyak yang kami alami, namun actionnya sudah selalu kita bawa checklistnya. Saat terbang selalu kita bawa checklist dan kita laksanakan action sesuai dengan checklist yang ada. Pernah satu kejadian yang membuat saya pribadi berdebar. Saya terbang sendiri, saya melaksanakan test flight, Mbak. Saya mengtes pesawat yang single seater, baru selesai perawatan. Saya naik ke 40.000 feet. Pada saat climbing itu tiba-tiba pressure, tekanan hidrolik untuk flying control saya mendadak drop.
mendadak drop. Di sini sistemnya ada 2 pressure hidrolik. Nah, yang drop ini adalah hidrolik 1. Ini tidak termonitor oleh saya karena saking konsentrasikan test flight. Tahu-taunya warning berbunyi menyatakan hidrolik 1 fail. Wah, itu saya sudah semuanya sudah keringat dingin saya. Langsung calling pen itu calling request emergency itu ke tower, ke controller, request for priority landing. Kalau kita test flight kan di atas landasan, tapi saya langsung turun, full landing, saya cek hidroliknya sudah 0, yang hidrolik 1-nya. Namun ada backup untuk yang flank control. Namun landing gear saya, flap saya untuk landing tidak bisa diturunkan. Nah, saya full holding, saya butuh tenang dulu. Tenang, apa nih saya analisa apa permasalahannya, saya tanya sama duty ops apa permasalahannya. Setelah dapat actionnya apa, baru saya laksanakan actionnya. Alhamdulillah standby emergency landing loweringnya bagus, jadi saya langsung gunakan itu dan landing setelah mendarat dengan mulus. Alhamdulillah saya shutdown di landasan, saya langsung sujud syukur Mbak, lutut saya bergetar karena saking stresnya saat itu. Setelah ditarik lagi pesawatnya ternyata ada yang pecah, sambungannya ada yang pecah di pesawat tersebut. Kalau pengalaman yang lain yang cukup mendebarkan selain tidak emergensi, namun ini mendebarkan itu pada saat kami melaksanakan flypass Mbak. Jadi flypass mungkin ini ada miskoordinasi yang terjun payung. Jadi yang terjun payung ini bawa bendera merah putih yang cukup lebar. Ya, betul. Tadinya waktu latihan kita hitung dia itu menghabiskan mulai dari loncat sampai mendarat itu Pak 2 menit 40 detik. Jadi kita akan setting 2 menit 40 detik karena latihan-latihan sebelumnya seperti itu. Namun pas hari pelaksanaan yang disaksikan oleh banyak orang, oleh Panglima TNI, para pejabat-pejabatnya TNI, di luar rencana, lebih hampir 4 menit ya. Sedangkan pesawat mau lifting, mau pacing, karena kita kasih scaling waktu adalah 20 detik. Ini mendarat 20 detik, kemudian datang. Karena ini mundur, dia masih ketinggian kita pacing di 700 feet, dia masih di 1000 feet. Otomatis kan pesawat yang sekian banyak mau pacing ini abort, cancel mission ya. Ini dengan melihat ada terjun payung, abort, kita langsung break untuk menghindari peterjun tersebut. Itu dengan pesawat yang jumlahnya banyak, hampir 8 pesawat itu Mbak. Ya betul Bang. Susunannya rapat, kita sebentar lagi pacing tapi melihat kan orang kecil itu Mbak. Baru jarak dekat baru kita kelihatan langsung decision abort. Itu walaupun seperti itu tetap kan sebagai wingman duties, sebagai duty kita, kewajiban kita sebagai wingman itu tetap mempertahankan posisi itu. Nah kelihatannya kalau kita yang tahu itu bermasalah, harusnya kita pacing. Ini tidak, dia akan belok kanan, mengulangi lagi, menghindar dari yang terjun payung. Orang di bawah yang tidak tahu menyaksikan itu adalah suatu atraksi, malah tepuk tangan. Sebenarnya di situ itu permasalahan sebenarnya, tapi karena kondisinya ada yang terjun, kita menghindari peterjun itu jadinya cantik kelihatannya dan formasinya tidak buyar. Itu kembali lagi setelah ini mendarat baru pacing. Nah, itu yang kalau kita tidak detail melihat apa yang ada di depan, wah itu nauzubillah min dzalik, bisa tertabrak orang tersebut. Seperti tahun 2015 yang saat itu memang close Pekanbaru sampai 2 bulan 3 bulan, kami itu malah terbang. Kesannya penerbang tempur itu sangar ya Mbak, seperti killer man, harusnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul.